Halo, Hai. di episode kali ini kita mau ngobrol soal mengampuni. Itu hal yang sulit atau memang kita tidak perlu mengampuni? Mantap ya. Oke. Menurutmu gimana? Sebenarnya ini agak tricky ya. Hmm. Gini, dibilang mengampuni itu sulit, ya. Tapi dibilang kita tidak perlu mengampuni, bisa jadi ada rasa nggak terima juga. Iya, gimana menurutmu tentang mengampuni ini? Apakah Sebetulnya kita punya kuasa untuk mengampuni? arahnya ke situ. Sebenarnya kan seperti yang kita kalau kita ambil kata yang lebih ringan lah ya daripada mengampuni, ini adalah memaafkan. Kan sebetulnya mirip ya, memberi maaf, tapi memberi ampun itu kesannya lebih berat, powerful gitu ya. Balik lagi, ketika kita berhubungan dengan maaf dan ampun ini, sebetulnya dasarnya adalah karena kita merasa ada yang salah dan ada yang benar. Biasanya karena kita benar. Dan biasanya kita yang lagi di posisi benar, merasa benar ya. Salah, merasa benar, orang lain salah, sehingga kita menganggap kita perlu memaafkan, atau perlu mengampuni orang itu. Nah, di level 1 ini aja mungkin sulit. Karena bisa jadi ketika kita merasa benar, ya kita merasa ya harusnya lu nggak gitu. Dan apalagi kalau kita merasa kesalahan dia itu merugikan kita, menyakiti kita. Kita semakin punya alasan untuk merasa marah atau merasa punya alasan untuk tidak memaafkan, gitu kan? Betul. Untuk tidak mengampuni. Betul. Namanya juga orang salah gitu kan. Betul. Tapi akhirnya ketika kita bicaranya bukan soal benar salah, tapi soal kedamaian. Kedamaian batin, ketenangan diri. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya maaf dan ampun itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang, tapi kita memilih untuk melepaskan. Untuk melepas tuntutan kita terhadap orang yang salah itu, belajar memaklumi, belajar memahami, akhirnya kita belajar melepas rasa-rasa benci atau rasa sakit yang disebabkan oleh orang itu terhadap kita. Sehingga akhirnya memaafkan dan mengampuni itu sebetulnya sifatnya untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Oke, lanjut. Tapi di level ini pun sebetulnya kita masih kekeh dengan sudut pandang tadi, bahwa saya benar, dia salah. Benar. Tapi karena saya udah nggak mau ribet lagi, saya udah nggak mau capek lagi, udahlah saya pilih, saya lepasin aja. Ya, demi kedamaian kita. Gitu. Tapi sebetulnya ketika kita ada di level ini, ya itu oke ya, itu udah satu pencapaian dari tadinya kita menderita karena rasa benci kita, akhirnya kita memilih untuk melepas demi kedamaian batin kita. Ini aja udah suatu progres. Gitu kan. Tapi sebetulnya kalau mau kita lanjutin lagi dari sudut pandang bahwa segala sesuatu itu hadir sebagai pesan, sebagai fasilitas kita untuk belajar. Termasuk kejadian orang-orang gitu kan, itu hadir untuk memberitahu kita sesuatu yang sebetulnya itu adalah berkat buat diri kita sendiri. Maka sebetulnya kita bisa kalau sudah bersedia, kita bisa naik satu level lagi. Jadi ketika kita udah bersedia untuk melihat berarti sebetulnya di balik kejadian itu, di mana tadi ya saya merasa benar, orang itu salah, di mana saya merasa dirugikan gitu kan, sebetulnya ada andil dari diri saya sendiri. Kenapa pelajaran itu perlu datang ke saya? Berarti ada sesuatu yang perlu saya pelajari melalui fasilitas orang yang bikin salah itu. Gitu ya. Oke. Ketika kita sudah bersedia naik ke level ini, akhirnya kita sudah bersedia mengambil tanggung jawab. Bahwa sebetulnya di hal yang kita anggap kita benar, orang itu salah, sebetulnya tetap ada andil kita. Kenapa kita bisa mengalami hal itu? Betul. Jadi orang itu
itu kayak obat untuk menyembuhkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Kan konon kabarnya kalau kita ke apotek gitu ya. Apotek apa apotek? Apotek harusnya. Kalau kita ke apotek itu kan obat itu katanya racun yang yang disesuaikan. Gitu kan sebetulnya. Untuk akhirnya bisa menyembuhkan kita. Kemarin saya baru baca, entah ini benar atau enggak, tapi di medsos soalnya. Jadi ada seorang pria, dia membiarkan dirinya digigit ratusan kali ular berbisa, kobra, sehingga akhirnya darahnya dia itu menjadi penawar untuk orang-orang yang digigit ular berbisa. Karena gitu. Sudah diproses sedemikian rupa, betul. Sehingga akhirnya kalau itu bertahan, akhirnya ada antibodi yang muncul. Gitu. Dan akhirnya dia tuh sering donor darah atau bagaimana, tapi tujuannya untuk itu. Nggak malah meracuni orang. Tapi untuk orang yang digigit ular berbisa, dikasih darahnya dia, tapi nggak tahu bentuknya gimana ya, tapi ini entah benar atau enggak ya. Tapi setidaknya intinya adalah pelajarannya, seringkali yang kita anggap racun, itu sebetulnya adalah racun yang sudah ditakar sama semesta untuk kesembuhan kita. Gitu kan. Nah, sehingga sebetulnya bisa dibilang di level ini, kita tidak perlu mengampuni orang sebetulnya gitu ya. Jadi pengampunan itu hanya akibat dari sebuah pemahaman bahwa hal yang kita anggap menyakitkan itu datang sebetulnya adalah obat untuk mengobati diri kita. Nah, apa yang sakit dari diri kita? Mungkin perasaan yang merasa tidak dihargai. Mungkin kita belajar tentang unconditional love gitu ya. Kita belajar untuk melampaui keserakahan, gitu kan ada banyak ya. Betul. Hawa nafsu. Terus untuk belajar bahwa percaya bahwa keberlimpahan itu hadir adanya dari dalam hidup kita. Itu kan semuanya kita perlu belajar sendiri sampai akhirnya berkesimpulan seperti itu. Orang, bisnis ditipu. Pasti ada sesuatu yang akan di ujungnya dia belajar sesuatu gitu ya. Walaupun belajarnya nanti bertahap. Mungkin pelajaran pertama saya tidak percaya lagi sama orang. Nah, ini kan pelajarannya masih di situ kesimpulannya gitu. Tapi mungkin sampai satu titik, oh ternyata saya ditipu orang itu karena saya itu bisnis karena ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga saya supaya saya dibilang kaya, dibilang mampu gitu kan. Itu kan sebenarnya perasaan yang akhirnya dia sadari. Oh, ternyata selama ini saya tuh masih terjebak perasaan ingin dihargai, diakui gitu. Nah, racunnya adalah peristiwa itu gitu ya, peristiwa dia ditipu. Sampai akhirnya dia minum racunnya yang udah ditakar itu mengobati dia sembuh dari penyakit hati ingin dihargai, diakui tersebut. Nah, jadi sebetulnya dia nggak perlu mengampuni orang itu, dia udah langsung jadi bersyukur orang itu didatangkan karena dia adalah racun yang ditakar itu gitu sebetulnya. Gitu nggak? Betul. Ini saya malah keinget kalau kita dulu waktu kecil suka berenang. Waktu kecil. Waktu kecil suka berenang, kupingnya suka kemasukan air. Iya. Untuk ngeluarin air. Dimasukin air dulu, iya benar. Nanti ada rasa tertentu gitu ya, kemudian airnya keluar. Kadang-kadang untuk memunculkan keberanian aja untuk masukin air itu. Kan ini kan gara-gara kemasukan air. Masa gue masukin lagi gitu kan. Kita kan takut keadaan makin parah, chaos ya. Tapi sebetulnya lucu ya, untuk memunculkan bibit-bibit tidak selaras dalam diri kita, yang tujuan akhirnya sebetulnya begitu bibit itu keluar, muncul, kita kerjain, kita proses, akhirnya kita punya pilihan untuk bertransformasi. Dan ujung-ujungnya kita jadi bisa diri kita jadi versi yang lebih selaras gitu kan. Tapi lucunya untuk memunculkan itu kita perlu tanda kutip dimasukin bibit serupa untuk bisa dibilang menarik bibit yang tidak selaras itu. Mungkin betul, ini ya kenapa Carl Jung tuh pernah bilang kita tidak akan terganggu oleh apa yang tidak kita punya. Iya, betul. Jadi kalau kita kesenggol, kita tersakiti, sebetulnya itu pertanda bahwa ada bibit serupa yang sedang terpicu. Iya. Tugas kita bukan lagi untuk memperbaiki bibit di luar, iya. Tapi untuk
mengenali yang di dalam. Betul. Dan tugasnya ya udah memproses bibit itu. Jadi mungkin pada akhirnya nanti bahkan nggak terlalu matters ya apakah kita mengampuni orang itu apa enggak. Betul. Karena ada gini kan, ada sudut pandang, mengampuni itu baiklah supaya dia tuh nggak bikin salah lagi, ya udah saya maafin tapi kamu jangan begitu lagi. Tapi sebetulnya kan jangan begitu laginya orang itu bukan urusan kita ya. Dan itu di luar kendali kita. Betul. Okay. Jadi tugas kita adalah karma kita dan diri kita saja, ya kan? Kalau misalnya dia masih melanjutkan, ya itu urusan dia dengan karmanya. Tapi setidaknya pada saat kita udah nggak punya bibit itu, kalau dia masih berjalan dengan karma itu, kita udah nggak ketularan, udah nggak kena. Iya, udah nggak terpicu atau bahkan udah nggak berurusan lagi sama dia. Betul, karena udah nggak ada frekuensi yang nyambung kan. Iya, bibitnya udah nggak ada yang sama. Mungkin dia akan melakukan itu kepada orang yang lain, gitu. Tapi tidak kepada kita lagi. Setidaknya gitu. Betul, kan sebetulnya. Dan akhirnya buahnya yang menikmati itu kita sendiri. Iya. Buah kedamaiannya, sukacitanya, berdayanya gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang rasanya menarik nih insight-nya gitu ya. Tapi bibit apa yang lagi terpicu ya terhadap masalah-masalah hidup Terus saya? Terus mindset apa ya yang bisa kita pakai untuk melampaui rasa-rasa sakit itu? Nah, gitu ya. Coba deh teman-teman cek aja link di description. Bisa ngobrol-ngobrol dulu by chat gitu ya, atau teman-teman nanti bisa private konsultasi sama Rusi gitu ya. Karena di private konsultasi itu dengan bantuan human design atau Jinki, nanti teman-teman bisa mengenali bibit-bibitnya gitu ya. Bibit ini yang lagi kesenggol, bibit ini yang lagi menarik gitu ya. Cek aja ya di link di description, nanti semoga ada informasi yang selama ini teman-teman butuhkan. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye.